Bucen selanjutnya Pak Anwar Hafid. Silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Bapak-bapak para pimpinan dan sahabat Komisi 5 yang saya muliakan, Pak Dirjen Perhubungan Laut dan Udara dan seluruh staf yang saya hormati. Yang pertama, saya ingin menanyakan Pak, di paparan ini halaman 5, saya lihat pengembangan pelabuhan utama Pak Dirjen Perhubungan Laut, Pak. Target 7 tercapai 4 lokasi. Ini mungkin perlu dijelaskan kenapa cuma 4 yang tercapai, Pak. Sementara kita lihat bahwa kebutuhan sesungguhnya masyarakat Indonesia ini terkait dengan pelabuhan utama itu dalam rangka mendukung tol laut itu sangat banyak sebetulnya, Pak. Tapi ini tidak bisa direalisasikan target 7, tapi realisasinya hanya 4. Tuh. Nah, yang kedua malah terbalik. Di pelaksanaan subsidi angkutan tol laut dari target 25 tercapai 33 rute. Nah, ini perlu dijelaskan juga. Kalau saya melihat menyimpulkan bahwa ternyata tol laut ini menjadi salah satu andalan kita sekarang karena begitu dinikmati sehingga dari target 25 kemudian kita mencapai sampai 33 rute. Berarti ini sangat penting Pak tol laut. Dan untuk mendukung tol laut itu saya kira kehadiran pelabuhan utama itu sangat-sangat penting. Jadi mohon diperhatikan ini Pak Dirjen karena khususnya kami di daerah kawasan timur Indonesia yang kebanyakan pulau itu Pak. Transportasi laut ini menjadi utama. Kami tidak punya kereta api di sana, Pak. Kami hanya punya kereta laut. Nah, fasilitas utama kereta laut ini adalah pelabuhan. Jadi kalau bisa Pak Dirjen, ke depan ini setiap pulau-pulau yang ada di sana, dari awal saya usulkan, itu hari saya sudah sampaikan melalui Pak Sekjen, tolong diperhatikan Pak, di setiap kabupaten Pak, kalau bisa daerah-daerah bagian timur ini, setiap kabupaten itu harus tersedia pelabuhan, fasilitas pelabuhan utama itu. Sehingga insya Allah ini akan menjadi salah satu pendukung utama suksesnya program tol laut. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan Pak Dirjen, Ibu Dirjen Perhubungan Udara. Yang pertama berkaitan dengan beberapa bandara perintis. Ya, kita tahu persis bahwa sekarang ini jangankan bandara perintis, ada bandara-bandara yang cukup besar juga sekarang ini tidak maksimal. Apalagi bandara perintis. Tapi kalau kita melihat Ibu Dirjen, yang saya perhatikan di lapangan di negara kita ini, justru bandara-bandara perintis ini itu sangat mendesak dibutuhkan oleh masyarakat. Ketimbang bandara-bandara yang besar yang kita menggunakan uang negara yang cukup banyak, tapi sebelumnya tidak terlalu dibutuhkan belum mendesak. Kalau tidak ada itu tidak mati rakyat kita ini. Tapi kalau bandara-bandara perintis ini tidak ada, ini sangat mengganggu. Ibu Dirjen bayangkan, kenapa angka kemiskinan kita di Indonesia ini masih cukup tinggi? Terutama di daerah-daerah yang terluar, terkebelakang, termiskin itu. Kenapa? Salah satu penyebabnya itu karena fasilitas transportasi baik darat, laut, udara ini yang sangat minim di daerah-daerah tersebut. Itu yang penyumbang angka kemiskinan paling tinggi sebenarnya. Nah, oleh karena itu saya berkali-kali dalam setiap rapat dengan pendapat ini mengusulkan supaya ada kebijakan negara supaya bandara-bandara perintis ini bagaimana dimaksimalkan, difungsikan ya. Kalau perlu mungkin pembangunan bandara kita stop dulu, tapi bagaimana memfungsikan bandara perintis ini? Ini yang perlu dipikirkan sebenarnya. Kita subsidi atau dengan cara apapun kerjasama dengan pemerintah daerah, sehingga ini bisa membantu masyarakat kita yang ada di daerah-daerah yang sangat sulit sarana transportasi tersebut. Nah, yang kedua, saya ingin juga sedikit Ibu Dirjen untuk mengingatkan kita soal fungsi regulator dari kementerian, ya, Kementerian Perhubungan.
kita banyak sekali keluhan masyarakat. Kita berharap sesungguhnya bahwa kehadiran kita ini ingin setiap saat bisa meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Anggaran yang besar yang kita gunakan ini kan tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kita kepada rakyat kita, kepada masyarakat. Namun di mana-mana kita masih mendengar banyak keluhan. Contoh misalnya penumpang-penumpang yang biasa tidak terurus oleh maskapai. Ada yang delay sampai berjam-jam. Ada yang biasanya di bandara seakan-akan terlantar, tidak diperhatikan. Seenaknya saja ini. Di mana fungsi regulator kita sebetulnya? Apakah tidak ada sanksi yang tegas? Saya berharap ada sanksi yang tegas sebetulnya dari kementerian, Ibu Dirjen, kepada maskapai-maskapai yang nakal ini. Kita memang membutuhkan pesawat, kita membutuhkan mereka, tapi kita juga harus memperhatikan, karena tujuan kita melayani ini, mengeluarkan anggaran negara ini untuk melayani rakyat kita. Kalau mereka dibiarkan terlantar seperti biasa di bandara, kita bisa lihat sampai 10 jam. Pernah saya mengalami 10 jam, Pak, Ibu. Itu luar biasa, kasihan. Tanpa ada biasanya pemberitahuan, kita tanya sana sini, mereka semua lempar bola, tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Nah, ini kan bagian dari urusan kita sebetulnya. Ini bukan semata-mata kesalahan maskapai, tapi ini kita, pasti rakyat akan bertanya, pemerintah ada di mana ini kalau begini? Kenapa pemerintah tidak mengurus ini? Nah, apakah negara ini sudah tidak ada pemerintah sehingga kita terlantar seperti ini? Jangan sampai masyarakat kita menganggap bahwa kita tidak ada, kita tidak bisa memberi pelayanan yang maksimal kepada mereka. Nah, ini sekedar saran saya kepada Ibu Dirjen supaya ini juga menjadi perhatian. Kita sangat bangga hari ini kita punya banyak bandara yang baru di mana-mana, pembangunan bandara luar biasa, tapi kita juga perlu jangan sampai melupakan itu. Fungsi pelayanan yang kecil-kecil ini, saya kira Ibu Dirjen kecil, tapi ini apalagi di musim media, di zaman media sosial seperti ini. Bayangkan kemarin, tadi Bu Chen sudah sampaikan soal sayap pesawat itu bisa menabrak. Ya. Ini kan pasti orang bilang, ada ndak yang mengatur itu? Masa kok? Atau pilotnya lagi ngantuk atau apa? Masa kok bisa menabrak gitu? Nah, apa tidak ada pengaturan, tidak ada yang memandu dan sebagainya? Ini kan semua pertanyaan masyarakat kita yang sudah sangat kritis hari ini. Nah, oleh karena itu fungsi regulator ini saya sarankan untuk benar-benar ditingkatkan, Bu Menteri, Ibu Dirjen, hal-hal yang kecil seperti ini. Nah, kemudian saya juga menyarankan tadi soal bandara-bandara perintis itu, sekali lagi dilihat juga yang sangat mendesak, mana yang mendesak itu yang kita perbaiki, apa kebutuhannya. Karena saya lihat ini banyak juga yang kita lakukan, itu sebetulnya tidak mendesak, bukan itu yang paling mendesak. Jadi mungkin perlu dilakukan lagi peninjauan yang lebih mendalam, penelitian yang lebih mendalam, sesungguhnya apa yang dibutuhkan. Nah, bagi bandara-bandara perintis itu. Ada contoh, saya kasih contoh Ibu Dirjen. Di Bandara Morowali itu sebenarnya yang dibutuhkan perpanjangan landasannya, Pak, Bu. Tapi saya lihat yang dibangun sekarang 2023 ini adalah pelatarannya, saya lihat tempat parkir dan sebagainya. Padahal yang mendesak itu adalah landasannya. Nah, tempat parkir mah enggak ada masalah, Ibu. Biar biasa-biasa aja dulu. Tapi yang paling mendesak itu landasannya diperpanjang sehingga ini bisa melayani masyarakat yang memang Ibu Dirjen tahulah di sana sampai 4-5 kali flight setiap hari dengan pesawat yang kecil itu. Padahal kalau misalnya ini kita bisa perpanjang runway-nya sehingga bisa pesawat yang besar, ini juga bisa memberi pendapatan bagi negara tentunya. Saya kira ini saja Ibu Dirjen. Terima kasih Pak Dirjen. Saya terakhir Pak Pimpinan, saya ingin menyampaikan beberapa hal ini aspirasi langsung dari beberapa bupati. Yang pertama Pak Dirjen Perhubungan Laut, ini dari Kabupaten Buol.
Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu fasilitas dermaga laut, ya, Lokodidi, Pak. Ini sangat mendesak juga dalam rangka menunjang tadi program itu. Kemudian dermaga Banggai Kepulauan, Pak Menteri. Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan itu adalah, kalau saya tidak salah, adalah pelabuhan milik kementerian, ya. Jadi tidak sulit saya kira dan Pak Bupati siap kalau ada kewajiban Pemda, Pak Bupati siap untuk mendukung sepenuhnya. Yang penting pelabuhan ini bisa diperbaiki atau dibangun. Aja, buat proposalnya ada. Ya, Proposal aja kalau ada. proposal ada. Ya, nanti diberikan biar cepat. Kemudian dari Kabupaten Banggai Laut, ya, terima kasih Bu Dirjen Perhubungan Udara. Tadi saya lihat sudah ada pembangunan bandara di Banggai Laut. Itu memang menjadi sangat-sangat prioritas bagi masyarakat kita yang ada di sana. Kemudian dari Kabupaten Morowali ada pembangunan terminal tipe A, Pak. Karena di Morowali ini ada tempat kawasan industri di sana dalam rangka mendukung kawasan industri, Pak Dirjen. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya